Apakah Anda termasuk salah satu orang yang kalau naik tangga cepat mengalami rasa lelah atau ngos-ngosan? Atau ketika sudah duduk di lantai dan mau berdiri sangat susah, harus pegangan kiri kanan padahal usia Anda masih muda? Nah, sekarang kita banyak sekali kenal istilah remaja jompo, dewasa jompo. Apakah Anda salah satunya? Ini dia solusinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan di video kali ini saya akan membahas keluhan-keluhan yang paling banyak dialami oleh anak-anak usia muda sekarang. Ya, jadi banyak yang ke tempat praktekan saya masih usia 20-an, 30-an sudah mengeluh. Ya, kalau dulu penyakit-penyakit ini dikeluhkan oleh orang-orang yang usianya 45 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Sekarang usia 20-an udah, ya, istilah zaman sekarang adalah remaja jompo, dewasa jompo, ya kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin Anda tidak pernah atau mungkin jarang sekali melakukan latihan. Nah, di sini, jadi materi ini saya buat berdasarkan dari Harvard Health Publishing, ya, Harvard Medical School. Judulnya adalah The 4 Most Important Types of Exercise. Jadi ada 4 jenis olahraga yang paling penting. Nah, nanti untuk linknya saya kasih di kolom deskripsi buat Anda yang suka baca. Nah, di sini saya akan artikan dalam bahasa Indonesia, ya. 4 jenis olahraga yang paling penting. Ini dipublish pada tanggal 2 Februari 2022. Jadi ada latihan penguatan, kemudian perenggangan, keseimbangan, dan aerobik. Jadi akan membuat Anda tetap aktif bergerak dan merasa bugar. Olahraga adalah kunci untuk kesehatan yang baik. Namun kita cenderung membatasi diri pada 1 atau 2 jenis aktivitas saja. Orang-orang melakukan apa yang mereka sukai atau apa yang mereka rasa paling efektif. Sehingga beberapa aspek olahraga dan kebugaran diabaikan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah latihan aerobik. Latihan aerobik yang mempercepat denyut jantung dan pernapasan Anda penting untuk banyak fungsi tubuh. Latihan ini membuat jantung dan paru-paru Anda berolahraga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jika Anda selalu lelah untuk berjalan menaiki tangga, nah ini sesuai judul ya, itu adalah indikator yang baik bahwa Anda membutuhkan lebih banyak latihan aerobik untuk membantu kondisi jantung dan paru-paru, serta mengalirkan darah yang cukup ke otot-otot Anda agar dapat bekerja secara efisien. Latihan aerobik juga dapat membantu mengendurkan ini jadi merelaksasi ya, vasodilatasi kalau kita bilang di dunia medis. Jadi mengendurkan dinding pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, membakar lemak tubuh, menurunkan kadar gula darah, mengurangi peradangan, meningkatkan suasana hati, dan meningkatkan kolesterol HDL yang baik. Dikombinasikan dengan penurunan berat badan, latihan ini juga dapat menurunkan kadar kolesterol jahat LDL. Dalam jangka panjang, olahraga aerobik dapat mengurangi resiko penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, kanker payudara, dan usus besar, depresi, dan jatuh. Jadi semakin kita bertambah usia, akan semakin sering kecenderungan untuk jatuh, ya. Jadi siapa di sini yang punya keluarga yang sudah usia lanjut, sebentar-sebentar jatuh. Ini karena ada masalah dengan otot, terutama otot tungkai mereka, ya. Kemudian keseimbangan juga, nanti akan saya bahas di lanjutannya. Targetkan 150 menit per minggu untuk aktivitas dengan intensitas sedang. Cobalah jalan cepat, berenang, jogging, bersepeda, menari, atau kelas-kelas seperti step aerobik. Kemudian yang kedua, latihan kekuatan. Seiring bertambahnya usia, kita kehilangan massa otot. Jadi ini pernah saya lakukan, saya bikin satu video pendek, saya taruh di Reels ya, buat Anda yang mau lihat tesnya, namanya SRT, Sitting Rising Test. Itu ada di Reels saya, silakan di follow ya, Dr. Sungadi. Anda bisa lihat tesnya, jadi dari posisi duduk ke posisi berdiri. Jadi banyak yang komen, ada yang usia muda sudah tidak mampu melakukan, tapi ada juga yang sudah usia 60 ke atas, masih bisa melakukannya dengan mudah. Silakan. Oke, saya lanjutkan. Latihan kekuatan membangunnya kembali. Latihan kekuatan secara teratur akan membantu Anda merasa lebih percaya diri dan mampu melakukan tugas sehari-hari seperti membawa barang belanjaan, berkebun, dan mengangkat benda-benda yang lebih berat di sekitar rumah. Latihan kekuatan juga akan membantu Anda berdiri dari kursi, bangkit dari lantai, dan naik ke lantai atas. Memperkuat otot tidak hanya membuat Anda lebih kuat, tetapi juga menstimulasi pertumbuhan tulang, menurunkan gula darah, membantu mengontrol berat badan, meningkatkan keseimbangan dan postur tubuh, serta mengurangi stres dan nyeri pada punggung bawah dan persendian. Seorang ahli terapi fisik dapat merancang program latihan kekuatan yang dapat Anda lakukan 2 hingga 3 kali seminggu di gym, di rumah, atau di tempat kerja. Program ini mungkin akan mencakup latihan beban tubuh seperti squat, push up, dan lunges, dan latihan yang melibatkan resistensi dari beban, band, atau mesin beban.
Ingat, penting untuk merasakan kelelahan otot di akhir latihan untuk memastikan Anda bekerja atau melatih kelompok otot secara efektif, kata Wilson. Mungkin saya terjemahkan dengan bahasa yang lebih gampang. Jadi setelah kita latihan, misalnya target kita adalah tungkai, kita mau latihan otot, kita squat. Jadi pada saat akhir latihan, yang merasa lelah adalah kakinya, bukan tangannya, ya. Jadi itu sudah mencapai target. Misalnya kita mau latihan kaki, ya kakinya yang merasa lemah. Atau Anda bisa rasakan di keesokan harinya merasa nyeri. Istilahnya di sini jarem, ya kalau orang Jawa bilang jarem. Jadi biasanya kalau habis latihan kaki untuk naik tangga atau turun tangga itu lebih sulit ya untuk awal-awal. Namanya adalah DOMS, Delay Onset Soreness ya. Jadi itu akan sembuh sendiri sekitar 48 jam. Sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu latihan perenggangan. Perenggangan membantu menjaga fleksibilitas. Kita sering mengabaikan hal itu di masa muda ketika otot kita masih lebih sehat. Tetapi penuaan menyebabkan hilangnya fleksibilitas pada otot dan tendon. Otot memendek dan tidak berfungsi dengan baik. Hal ini meningkatkan risiko kram dan nyeri otot, kerusakan otot, ketegangan otot, nyeri sendi, dan terjatuh, serta membuat Anda sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti membungkuk untuk mengikat sepatu. Nah, di sini siapa yang kalau mau ikat sepatu harus menyuruh orang lain? Anda tidak bisa membungkuk untuk mengikatnya sendiri. Ya, jadi semakin tambah usia, kita kehilangan massa otot, jadi selain massa ototnya yang hilang, ototnya mengecil, otot itu juga akan memendek. Ini paling gampang terlihat misalnya Anda jalan-jalan di mall, buat biasanya yang di kota-kota besar, yang wanitanya hanya pakai celana yang pendek, maaf. Jadi kalau Anda ingin memperhatikan, kalau masih muda dia kenceng, kalau sudah usia lanjut biasanya dia terlihat seperti selulit. Sebenarnya itu adalah otot yang mengecil, massa ototnya mengecil dan terisi oleh lemak di sana. Demikian juga, merenggangkan otot secara rutin akan membuat otot menjadi lebih panjang dan lebih fleksibel, sehingga meningkatkan rentang gerak Anda dan mengurangi rasa sakit dan resiko cedera. Lakukan perenggangan setiap hari atau setidaknya 3 atau 4 kali per minggu. Hangatkan otot-otot Anda terlebih dahulu, maksudnya pemanasan ya di sini. Dengan beberapa menit perenggangan, dinamis gerakan berulang seperti berbaris di tempat atau lingkaran lengan. Hal ini akan mengalirkan darah dan oksigen ke otot dan membuat otot lebih mudah menerima perubahan. Jadi sebelum Anda lakukan olahraga, pemanasan terlebih dahulu ya. Kemudian lakukan perenggangan statis, menahan posisi perenggangan hingga 60 detik untuk betis, paha belakang, fleksor pinggul, paha depan, dan otot-otot bahu, leher, serta punggung bagian bawah. Namun jangan memaksakan perenggangan ke dalam rentang yang menyakitkan. Hal itu akan mengencangkan otot dan kontraproduktif, kata Wilson. Kita lanjut, yang keempat adalah latihan keseimbangan. Meningkatkan keseimbangan akan membuat Anda merasa lebih mantap saat berdiri dan membantu mencegah jatuh. Hal ini sangat penting terutama ketika kita bertambah tua. Ketika sistem yang membantu kita menjaga keseimbangan, penglihatan, telinga bagian dalam, serta otot-otot kaki dan persendian cenderung rusak. Kabar baiknya adalah bahwa melatih keseimbangan, Anda dapat membantu mencegah dan mengembalikan kehilangan ini. Saat ini banyak pusat-pusat kebugaran yang menawarkan kelas-kelas olahraga yang berfokus pada keseimbangan, seperti Tai Chi dan yoga. Tidak ada kata terlalu dini untuk memulai jenis olahraga ini, bahkan jika Anda merasa tidak memiliki masalah keseimbangan. Oke, itu tadi adalah 4 jenis olahraga yang penting untuk Anda lakukan. Jadi lakukanlah sejak dini. Jangan tunggu Anda sudah tua, tunggu Anda sudah tidak bisa bangun lagi dari kursi baru Anda mau olahraga. Ya, jadi sadari tubuh Anda sendiri dan segera mulai bergerak. Semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat buat Anda semua dan tonton terus SB30 Health. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa. Saya akan membahas keluhan-keluhan yang paling banyak dialami oleh anak-anak usia muda sekarang. Istilah zaman sekarang adalah remaja jompo, dewasa jompo, ya kurang lebih seperti itu. Mungkin Anda tidak pernah atau mungkin jarang sekali melakukan latihan. Nah di sini, jadi materi ini saya buat berdasarkan dari Harvard Health Publishing, ya, Harvard Medical School. Judulnya adalah The 4 Most Important Types of Exercise. Jadi ada 4 jenis olahraga yang paling penting. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah latihan aerobik. Kemudian yang kedua, latihan kekuatan. Kita lanjut yang ketiga, yaitu latihan perenggangan. Kita lanjut yang keempat adalah latihan keseimbangan. Oke, itu tadi adalah 4 jenis olahraga yang penting untuk Anda lakukan.